Berdasarkan dari hasil percobaan fisika tentang lensa cekung, didapatkan sifat-sifatnya. Untuk lebih dalam, kita akan pelajari video pembelajaran berikut ini. Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang lensa cekung, pelajaran fisika SMP kelas 8. Adapun materi yang kita akan pelajari di lensa cekung adalah yang pertama, pengertian lensa, yang kedua, sifat dan manfaat lensa cekung, yang ketiga, bagian-bagian dari lensa cekung, yang keempat, sinar-sinar istimewa pada lensa cekung, yang kelima, pembentukan bayangan pada lensa cekung, dan yang keenam, contoh soal. Untuk contoh soal, saya buat tersendiri videonya agar memudahkan kita untuk belajar. Mari kita belajar tentang lensa cekung. Pengertian dari lensa cekung adalah lensa yang permukaan bidang pantulnya berbentuk lengkung yang cekung. Sifat lensa cekung adalah 1. Lensa konkav, artinya lensa lengkung yang cekung. 2. Lensa divergen, artinya lensa cekung yang bersifat menyebarkan berkas sinar. Yang ketiga, lensa negatif, artinya jarak fokus dan jari-jari kelengkungan lensa selalu negatif. Manfaat dari lensa cekung adalah 1. Dipakai pada kacamata. Kacamata yang menggunakan lensa negatif adalah kacamata untuk orang yang rabun jauh atau memiliki kelemahan melihat jauh, maka dibantu dengan kacamata negatif atau kacamata cekung. Dan yang kedua, teropong, bagian-bagian lensa cekung. Cahaya bisa berasal dari depan atau dari belakang lensa. Bagian depan lensa ditetapkan sebagai tempat datangnya sinar datang, dan bagian belakang lensa ditetapkan sebagai sinar yang dibiaskan. Fokus di depan lensa disebut fokus depan lensa f1 dan fokus yang lain disebut fokus belakang lensa f2. Jari-jari kelengkungan lensa di depan lensa disebut R1 dan jari-jari kelengkungan lensa di belakang lensa disebut R2. Ini gambar bagiannya. Ada F1, R1, F2, R2. F1 ada di bagian depan, F2 dan R2 ada di bagian belakang lensa. Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Sinar istimewa yang pertama, berkas sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan seolah-olah melalui titik fokus F1. Kita buat dulu bagian dari lensa, ada bagian depan, ada bagian belakang. Jarak O ke F1 itu sama dengan F1 ke R1, sehingga O ke R1 itu sama dengan 2 kali F1. O ke F2 itu adalah sama dengan F2 ke R2, sehingga jarak R2 adalah 2 kali F1. Ini gambar sinarnya. Sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan seolah-olah melalui titik fokus, sehingga dari titik di mana lensa ini terkena sinar, ditarik garis menuju ke F1. Tarik garis menuju ke F1. Kemudian yang di belakang lensa ini berupa garis penuh, sedangkan yang di depan lensa ini merupakan garis putus-putus. Ingat, untuk lensa cekung itu lensa negatif. Dari sini ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Sinar istimewa yang kedua. Sinar datang seolah-olah melalui titik fokus F2, dibiaskan sejajar sumbu utama. Untuk membuat sinar istimewa yang kedua, gambar dulu bagian-bagian dari lensa cekungnya. Kemudian kita hadirkan seberkas sinar menuju ke F2. Kita datangkan seberkas sinar menuju ke F2. Sehingga di bagian depan lensa ini merupakan garis penuh. Kemudian di bagian belakang lensa berupa garis putus-putus. Sinar datang seolah-olah menuju ke fokus F2.
dibiaskan sejajar sumbu utama. Dibiaskan sejajar sumbu utama. Maka ini adalah sinar biasnya. Dari sini ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, silakan Anda like, Anda subscribe untuk mendapatkan video-video pembelajaran fisika berikutnya. Sinar istimewa yang ketiga, berkah sinar datang menuju titik pusat kelengkungan lensa diteruskan. Kita buat dulu bagian-bagian lensanya. Kemudian kita hadirkan seberkas sinar menuju ke pusat lensa. Menuju ke pusat lensa, kemudian diteruskan. Ya, sehingga terbentuklah satu garis saja. Dari 3 sinar istimewa yang kita pelajari ini, adakah yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Jika ada menyukai video ini, silakan Anda like, kemudian subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video pembelajaran berikutnya. Pembentukan bayangan pada lensa cekung. Di sini saya akan tuliskan terlebih dahulu untuk benda itu berupa garis, berupa anak panah dengan warna kuning atau keemasan, kuning keemasan, sedangkan untuk bayangan berupa garis putus-putus warna abu-abu. Kemudian kita buat dulu bagian-bagian lensanya dari O ke F1 1 cm, F1 ke R1 1 cm, O ke F2 1 cm, F2 ke R2 1 cm. Untuk jarak 1 cm ini bisa kalian ubah sesuai dengan permintaan dari soal. Setelah kita buat bagian lensanya, kita hadirkan bendanya. Disesuaikan juga dengan soal. Jika di sini jarak bendanya adalah 3 cm atau jarak fokusnya adalah 1 cm. Kita hadirkan sinar-sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang seolah-olah menuju ke titik F2. Seolah-olah menuju ke titik F2. Sinar datang seolah-olah menuju ke titik F2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Kita buat tarik garis ke belakang lensa dan kita tarik juga garis ke depan lensa berupa garis putus-putus. Ini sinar yang pertama. Sinar yang kedua, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah melalui titik F1. Sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dari titik sinar istimewa yang kedua ini, sinar datang istimewa yang kedua ini, kita tarik menuju ke F1. Ini adalah sinar biasnya di depan lensa, kemudian kita tarik ke belakang lensa. Nah, ini juga merupakan sinar biasnya. Maka dari sini kita mendapatkan 2 titik yang berpotongan, yaitu titik di sini. Nah, inilah letak di mana bayangan itu akan terbentuk. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu dengan membuat garis tegak lurus pada titik perpotongan 2 buah sinar ini. Buat tarik garis tegak lurus dengan sumbu utama, kemudian menuju ke titik perpotongan sinar bias. Inilah bayangannya. Kita bisa masuk kepada penjelasan. Ini adalah jarak benda dari lensa menuju ke benda. Kemudian H ini adalah tinggi bendanya. S aksen adalah jarak bayangan. H aksen adalah tinggi bayangan. F adalah jarak fokus. R adalah jari-jari kelengkungan lensa. Sifat-sifat bayangan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, karena bayangan ada di depan lensa, maka termasuk bayangan maya. Ukuran bayangan lebih kecil daripada ukuran benda. Bendanya tegak ke atas, bayangannya juga tegak ke atas, maka tegak untuk bayangan yang ketiga. Bayangan dan benda mengarah ke atas. Ini 3 buah sifat yang dihasilkan dari lensa cekung. Dari sini adakah yang ditanyakan?
Jika Anda tanyakan, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan Anda subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video pembelajaran fisika berikutnya. Rumus yang digunakan pada lensa cekung itu sama dengan rumus yang digunakan pada lensa cembung dan cermin. Yang pertama, untuk menghitung jarak bayangan, kita gunakan 1/s ditambah 1/s aksen sama dengan 1/f. Yang kedua, untuk menghitung perbesaran benda dan tinggi bayangan, menggunakan M sama dengan harga mutlak H aksen per H sama dengan harga mutlak S aksen per S. Yang ketiga, menghitung jari-jari kelengkungan lensa menggunakan rumusan R sama dengan 2 kali F, dengan nilai F-nya negatif pada lensa cekung, sehingga didapatkan jari-jari kelengkungan lensa cekung juga bernilai negatif. Ini adalah keterangannya. Untuk rumusnya, S adalah jarak benda ke lensa, S aksen adalah jarak bayangan ke lensa, H adalah tinggi benda, H aksen adalah tinggi bayangan, M adalah perbesaran bayangan, F adalah jarak fokus, R adalah jari-jari kelengkungan lensa. Jika ada yang ditanyakan, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan Anda subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video pembelajaran fisika berikutnya. Terima kasih telah belajar bersama dalam lensa cekung bersama saya, Yosef Indra Waluyo. Selamat belajar dan salam sukses untuk kalian.